Bagaimana kita ingin menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang diakui oleh Allah, bukan hamba yang menurut kita ngaku-ngaku. Tapi kita ingin menjadi hamba Allah yang memang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tujuan kita ibadah. Nah, sekarang sifat-sifat hambanya kita udah masuk apa tidak? Jadi sekarang kita akan bahas sifat-sifat hamba Allah. Yang mana dijelaskan kalau sifat-sifat ini ada di dalam diri kita, kita insya Allah akan mendapatkan marotibul aliyah, martabat yang sangat tinggi. Apa yang pertama sifat ibadur rahman? Alladzina, yaitu orang-orang yamsyuna yang senantiasa berjalan alal ardi di muka bumi ini haonan, dengan rendah diri. Dia berjalan hidup di muka bumi ini adalah orang yang berendah diri. Bisa kinatin wa tawaduin, dengan tenang, tentram dan rendah diri. Dan memang ini yang harus dimiliki. Kebalikan dari rendah diri berarti orangnya sifat sombong, takabur. Dan poin apa yang harus menjadikan kita sombong di hadapan Allah? Dan apa yang harus menjadikan kita takabur di pandangan manusia? Kalau kita sadar terhadap proses penciptaan kita, boro-boro kita mau ada takabur. Apa yang kita miliki? Mungkin fisik kita, ada yang dikasih ketampanan, kecantikan, siapa yang ngasih? Ada yang dikasih harta, siapa yang memberikan? Ada yang dikasih ilmu oleh Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, Allah yang ngasih ilmu. Jadi dari sisi mana kita harus berbuat sombong? Ketika kita mampu mengeluarkan harta di jalan Allah, ketika kita mampu beribadah dengan baik, kita ingat kita dulu diciptakan dari apa? Kita diciptakan dari air mani yang hina, dari air mani yang jijik. Buktinya jijik, coba kalau di aqua gelas ini air mani setengah gelas, jijik gak tuh? Rajin-rajin tuh coba kumpulin, terus disimpan di luar, digerumuti lalat, terus pikir itulah kita awal mula dari sana. Dari sisi mana kita harus sombong? Maka kalau masih kita ngikuti emosi kita, masih kita ngikuti hawa nafsu kita, hati-hati, sifat hamba Allah belum bisa dimiliki. Paling ngaku hamba teh aku-akuan saja. Oh, saya mah rajin sholat, zakat, saum, tapi sifat sombongnya ada, maka udah jelas tercoret dari sifat-sifat sebagai hamba Allah. Walaupun dirinya merasa jadi hamba Allah, walaupun dirinya tetap melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi itu orang. Terus dan ini berlaku dari dulu sampai kapanpun, sehingga pantas pakai lafadznya pun yamsyuna fil mudhari, yang senantiasa berjalan. Hal wal istiqbal, sekarang ke depan, istimror, terus menerus. Maka itulah sifat yang harus kita miliki. Ketika ada yang memuji, kita ingat manusia nggak dapat jatah untuk dipuji. Kenapa kita pernah belajar dulu ketika kita membahas alhamdulillah, yang artinya segala puji milik Allah, kita paham qodimun li qodimin, qodimun li hadisin, hadisun li qodimin, hadisun li hadisin. Pertama, Allah muji kepada Allahnya, wajar Allah muji kepada Allah. Kedua, Allah memuji kepada makhluknya, pilihannya, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ayub dipuji oleh Allah. Betul. Kemudian hadisun liqodimin, makhluk muji kepada Allah, kita sering mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya yang keempat yang kita pahami, hadisun li hadisin, makhluk muji kepada makhluk pun lillahi, itu milik Allah.
Jadi kita nggak dapat jatah sedikit pun untuk dipuji. Semuanya adalah milik Allah. Maka mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah, dan juga dengan sering istighfar mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dan dijadikan kita adalah hamba-hamba yang memang selalu merendah diri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian juga wa idza khatabahumul jahilun, masih nyambung ya tadi. Dan dicontohkan ketika berbicara kepadanya al-jahiluna, orang-orang jahil. Maksud orang jahil itu adalah bima yakrahunahu, orang jahil ini adalah orang yang tidak suka kepadanya. Jadi orang yang tidak suka, orang yang membencinya bicara kepada hamba Allah itu, qalu, hamba-hamba Allah itu selalu berkata salaman, kata-kata yang memberikan kebaikan dan keselamatan. Kalau orang yang membencinya, yang Allah gambarkan dengan orang jahil, orang bodoh, bicara yang tidak baik, selalu dibalas dengan perkataan yang baik. Itu contoh merendahkan diri. Nah, dengan sifat satu ini saja udah ada belum di dalam diri kita? Kita khawatir berkata itu bahkan ingin lebih baik dari yang tadi. Orang berkata jelek segitu, kita ingin lebih jelek. Harus kan berkata jelek balas dengan kebaikan. Itu adalah hamba Allah. Kan kita ingin ngejarnya menjadi hamba Allah. Kenapa harus kita jadi sakit hati? Ya. Kenapa harus kita jadi sakit hati? Ketika lisan orang yang tidak suka kepada kita mencaci maki kita, membenci kita, siapa yang menggerakkan lidahnya, mulutnya ini? Kira-kira siapa yang menggerakkan lidahnya? Berarti Allah lagi nguji kepada kita lewat orang tersebut. Kalau Allah lagi nguji kita lewat orang tersebut, kenapa harus kita tidak suka? Ini lumayan berat ya. Kita mah kadang waktu lewat saja ya, nggak ditanya jadi sakit hati. Disindir kadang kita marah, apalagi di kata-kata yang tidak baik. Cobalah berpikir itu ya. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita gali, ilmu yang terus menerus kita cari itu praktekkan. Kita berpaham dan kita mengerti bahwa kehidupan di dunia ini adalah bukan tempat untuk mencari kenikmatan. Bagi orang beriman, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Dunia ini adalah darul bala, tempat ujian. Untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan nanti ya. Di akhirat. Sehingga ya Allah sifati dengan hamba-hamba Allah ya, tadi disandingkan ibad dengan Rahman. Memang kriteria ini lumayan berat, tapi ya harus kita miliki dan nempel di dalam diri kita. Berkata tidak baik akan ada. Bahkan di ayat yang lain itu orang beriman itu akan diejek, dihina dan ditertawakan. Jadi kalau kita semakin baik, diejek, dihina. Buktinya akhlak Rasulullah SAW sudah baik apa belum? Sangat sudah baik. Sallallahu alaihi wasallam sudah baik apa belum? Sangat sudah baik. Terus akhlak kita bagaimana? Terus bandingkan antara akhlak kita dengan akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bagusan mana kira-kira? Terus kita ingat sejarah. Akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang sudah segitu baik pun banyak orang yang nyebut gila. Padahal akhlaknya sudah bagus dan baik.
terus kita akhlaknya yang belum baik, ya wajar kalau nyebut orang itu kepada kita lebih dari gila, wajar. Karena udah baik pun Rasul disebut gila. Kalau Rasul yang sudah baik disebut gila, kira-kira akhlak kayak kita disebut apa tuh oleh orang yang tidak suka? Yang lebih kejam dari gila kira-kira apa tuh? Burung. Makanya wajar itu ya. Buat apa dimasukkan ke dalam hati kita? Bahkan tadi Rasulullah SAW kalau di sini dikatakan ya qalu salaman, Rasul kepada orang nyaci maki itu nyuapin. Nyuapin. Nah sekarang kita sebagai hambanya mampu apa tidak? Nyuapin kepada orang yang membenci kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Tapi mau tidak mau itu semua harus dimiliki bagi hamba Allah. Kalau ngaku ingin jadi hamba Allah, jadi pas dengan kondisinya hamba Allah, jangan aku-akuan. Hamba Allah bukan sekadar orang tukang sholat, zakat, saum saja. Orang jahiliyah pun kalau bicara sholat, mereka sholat gak? Tidak ada ayat dalam surat Al-Anfal ya, ayat 35, mereka sholatnya seperti siulan dan tepuk tangan. Berarti sholat mah sholat, orang jahiliyah pun ada. Tapi sholatnya seperti siulan dan tepuk tangan. Menurut surat At-Taubah ya ayat 17, ayat 19, orang jahiliyah pun sama, rajin sodakoh, bangun masjid. Ya gak? Abu Lahab gak rajin sodakohna? Abu Jahal rajin sedekahna? Rajin. Maka ingin jadi hamba Allah bukan mengandalkan itu saja, mengandalkan itu saja. Jadi hamba Allah ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh kita, yang Allah jelaskan dengan ayat ini. Ini baru satu ayat. Kemudian yang keduanya, sifat hamba Allah itu walladzina, dan orang-orang yabituna yang bermalam ya pada waktu malamnya itu lirobihim, untuk Allah, untuk Robnya, sujadan, dia sujud, wa qiyaman, dan dia berdiri. Jadi malamnya hamba-hamba Allah itu melaksanakan sujud, ataupun disebut kiaman qaimina, dia tegak melaksanakan ayyusoluna bilail, dia melaksanakan salat malam. Maka kembali lihat uswah kita Rasulullah SAW, beliau sudah dapat jaminan, tapi bagaimana salat malamnya? Senantiasa terus menerus beliau jalankan salat malamnya. Yang ketiganya, walladzina, dan orang-orang yaquluna, yang senantiasa berkata, berdoa, Robbana, wahai Rabb kami, isrif ya Allah, jauhkanlah kami, anak dari kami, azab jahanam, yang selalu meminta kepada Allah dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Alhamdulillah ini mas sering ya doa ya. Allahumma inni na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar gitu. Minta dijauhkan dari neraka mah doa kan. Tapi menurut Ibrahim bin Adham nanti harus ingat juga ketika kita berdoa ingin jauh dari neraka jahanam, ya amalan-amalannya pun harus yang menjauhkan dari neraka. Ini berdoa ingin jauh dari neraka jahanam, hari perilakunya mawa yang mendekatkan kepada neraka. Dan inilah neraka itu yang jahanam Allah katakan innaha sa'at mustaqara wa muqama. Inilah tempat neraka untuk menetap, wa iqamah, dan untuk berdiam. Tempat menetap sehari-hari disiksa. Itu selamanya gimana?
Rasul pernah mengatakan sehari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Itu seharinya. Sehari teh perimbangannya 1000 tahun. Yang keempat, walladzina, dan orang-orang idza anfaqu, ketika menginfakkan hartanya, bisa ke keluarga mengeluarkan harta tuh ya, bisa untuk sabilillah, untuk pembangunan gitu ya. Lam yusrifu walam yakturu, tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Jadi harus seimbang ya pengeluaran harta itu. Karena kita makomnya masih makom kasab. Jadi dalam pengeluaran harta itu ya berlebihan jangan, kikir pun apalagi nggak boleh. Kita ingin ngikuti Rasulullah tapi siap enggak gitu ya kira-kira. Kita ingin ngikuti Abu Bakar, siap enggak tuh mengeluarkan seluruh hartanya? Kalau kira-kira sanggup ya silahkan, bagus. Tapi sanggup enggak gitu. Maka kita keluarkan itu minimal 2,5% aja dari kita yang miliki. Untuk apa nih, pembangunan pun belum beres kan? Ataupun misalkan anak-anak yatim masih ada, ini mah dipilih we yang disantun teh janda we doang gitu ya. Mungkin insya Allah Muharraman kemarin gak ya? Tuh keluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik bagaimana? Wakana infaqatuhum, maka sesungguhnya yang paling baik itu infaknya adalah baina dzalik, antara israf wal iktar ya, antara berlebihan dan antara kikir, yaitu qawaman, yang tengah-tengah, wasaton, pertengahan. Artinya apa? Ketika kita punya harta ya untuk pembangunan ada, untuk keluarga pun ada. Ini adalah kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok kita, suami, istri, dan anak, bukan kebutuhan yang mewahnya. Penuhilah ya sifat-sifat yang Allah sebutkan di sini sebagai ibadur rahman. Karena tadi sifat-sifat ini adalah ausaful mu'minina al-kamilina, sifat-sifat mukmin yang sempurna. Wa wasafahum, dan Allah menyifatinya ini biha, dengan sifat-sifat tadi, tanal maratiba al-aliyah, akan mendapatkan martabat yang sangat tinggi ya, martabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sampaikan dulu 4 poin, nanti ya mungkin ada waktu dan kesempatan kita lanjut tentang sifat hamba Allah. Itulah sifat-sifat orang yang ingin dikatakan hamba menurut Allah. Mudah-mudahan ya ayat ini setelah kita pelajari jadi pegangan, dan juga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Cukup sampai di sini, kita tutup sama-sama dengan doa bersama.